wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah pengenalan Big Data dengan judul Analisis Opini Publik dan Tren Pencarian Terkait Ekonomi Indonesia 2019 berbasis Big Data. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Mas Febriansyah, yang kedua saya sendiri Rena Yudhilzianti, dan Kak Dimas A. Animindyo Jatipe, dengan dosen pengampu Ibu Desi Ramayanti Eskom MP. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Di era digital, data publik seperti komentar di media sosial dan tren pencarian Google menjadi sumber wawasan penting. Namun, belum ada analisis yang menghubungkan opini publik dengan tren ekonomi secara real time. Proyek ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana persepsi masyarakat terhadap ekonomi Indonesia pada 2019 dan apakah ada korelasi antara minat pencarian dan sentimen publik. Lalu rumusan masalah. Pada rumusan masalah terdapat 4 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan dan menggabungkan data multidimensi seperti makroekonomi, tren pencarian, dan opini publik secara efektif dan terstruktur. Kedua, bagaimana menganalisis sentimen opini publik menggunakan metode lexicon based seperti Van Der dan Inset untuk menghasilkan label sentimen yang akurat. Yang ketiga, bagaimana memvisualisasikan hasil analisis sentimen, tren pencarian, dan data demografi dalam dashboard interaktif yang mudah dipahami. Keempat, apakah terdapat korelasi antara fluktuasi sentimen publik dan pencarian Google dan indikator makroekonomi Indonesia tahun 2019. Lalu selanjutnya ada tujuan. Di sini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengumpulkan data opini publik dari media sosial. Kedua, menganalisis sentimen dengan metode lexicon based. Yang ketiga, menyimpan data dalam database dan memvisualisasikannya. Lalu selanjutnya ada metodologi. Di sini metodologi menggunakan 5 tahap, yaitu yang pertama pengumpulan data. Di sini mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk analisis. Lalu yang kedua praproses. Di sini membersihkan dan menyiapkan data untuk analisis. Lalu yang ketiga analisis sentimen, yaitu menggunakan teknik NLP untuk mengidentifikasi sentimen. Lalu yang keempat ada penyimpanan. Di sini menyimpan data yang dianalisis dalam bisnis data yang aman. Lalu yang kelima ada visualisasi, menyajikan data yang dianalisis dalam format yang mudah dipahami. Untuk toolsnya kita menggunakan Python seperti Pandas, NLTK, Specie, PyTrans, itu alat yang kami gunakan. Lalu menggunakan MongoDB, Express.js, dan Grafana adalah teknologi yang kami gunakan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Febriansyah. Oke, baik, terima kasih Rena. Pada pengumpulan data, di sini kita memiliki 5 sumber data. Pertama dari Twitter, dari Twitter Presiden mengenai ekonomi, lalu ada data dari Instagram, ini dari komentar post publik mengenai ekonomi juga, lalu ada dari YouTube, ini juga komentar dari video media dari CNBC mengenai ekonomi, ada dari Google Trends untuk melihat trends masyarakat di tren pencariannya dalam konteks ekonomi Indonesia. Berikutnya ada REST Countries API untuk menampilkan data-data statis tentang negara Indonesia. Dan ini menghasilkan output 600 teks opini kurang lebih, itu gabungan dari beberapa media sosial, Twitter, Instagram, dan YouTube. Berikutnya ada 181 record trend, ini adalah data hasil Google Trends, tentunya kami dapatkan. Berikutnya pada praproses data. Di praproses data ini kita menjalankan 9 tahapan.
yaitu dari pertama menghapus duplikasi, menghapus entry data yang identik untuk memastikan keunikan, lalu mengubah ke huruf yang kecil, mengubah semua teks menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Tahap ketiga yaitu menghapus kebisingan, seperti menghilangkan elemen yang tidak diinginkan atau karakter khusus. Tahap keempatnya menghapus tanda baca dan simbol. Tahap kelima melakukan normalisasi teks supaya teks itu dalam format yang standar yang kita mau. Lalu berikutnya tahap ke-6 itu ada tokenisasi. Ini memecah teks menjadi unit yang lebih kecil. Lalu tahap selanjutnya ada menghapus kata-kata henti, menghilangkan kata-kata umum yang tidak menambahkan nilai. Berikutnya di tahap ke-9 ini ada kita melakukan filter kata-kata yang tidak relevan dengan apa yang kita cari, atau kata-kata slang itu kita filter. Terakhir itu ada lematisasi yang berfungsi itu mengurangi kata-kata ke bentuk dasarnya untuk analisis. Selanjutnya pada analisis sentimen, kami menggunakan dua metode analisis sentimen. Pertama yaitu dari INSET, yaitu Indonesian Sentiment. Ini buatan orang Indonesia, buatan Pak Koto dan juga Rahmani Imtiaz pada tahun 2017. Di INSET ini juga sudah mencakup kata-kata positif sebanyak 3.609 kata dan kata negatif itu sebanyak 6.609 kata. Lalu pada metode selanjutnya kita juga menggunakan Fader untuk bahasa Inggris. Jadi ini tuh sangat cocok untuk sentimen bahasa Inggris karena akurasinya dan juga sudah tervalidasi dan terstandar gold sentiment oleh leksikon. Dan juga Fader ini bagus untuk menangani berbagai pola tertentu. Ini hasil dari analisis sentimen yang mana pada tabel ini ada negatif score, neutral score, dan positif score. Ini hasil daripada Fader. Lalu hasil dari ini ditentukan oleh label namanya label Fader ini untuk menentukan Fader netral atau. Lalu ada inset score untuk menentukan metode insetnya, apakah skornya netral, positif, atau negatif. Lalu ada label insetnya dan ada label final untuk final labelnya, yang mana ini didahulukan oleh inset score dulu. Jadi kalau inset skornya negatif atau positif, kita pakai inset score. Tapi kalau inset score netral, kita akan fallback ke Fader, label Fader gitu. Ini untuk label final. Berikutnya teknologi dan penyimpanan datanya. Teknologinya kita memakai MongoDB Atlas NoSQL untuk database dan ExpressJS API untuk kita buat sebuah aplikasi API untuk menarik data dari database-nya dan akan kita visualisasikan ke Grafana dashboard. Gitu. Lalu struktur database-nya itu kita di collection punya 3 collection, yaitu ada social sentiment, ada trends, dan countries untuk menyimpan masing-masing data. Ini visualisasi dari dashboard Grafana-nya. Kita punya 6 panel. Panel pertama itu ada Indonesia population, ini populasi Indonesia, lalu ada jumlah angka ya, dalam angka per kategori. Jadi berapa yang negatif itu ada berapa banyak, netralnya berapa banyak, dan positif itu ada berapa banyak komentar. Lalu ada distribusi sentimen, di sini menunjukkan persentasenya masing-masing. Lalu ada indeks Gini negara kita di Indonesia. Lalu berikutnya ada panel sentimen, ini antara bulan September 2019 sampai Februari 2020 untuk menganalisa sentimen komentar. Lalu panel terakhir ada tren pencarian ekonomi, ini berdasarkan data Google Trend yang kita dapat. Gitu. Tip berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Bang Dimas. Terima kasih Kak Febri. Selanjutnya ini adalah hasil utama dari kita tadi, pengumpulan data, terus di hasil proses, dan ini adalah hasilnya. Yang pertama volume data A kurang lebih itu adalah 600 teks opini, dan B 181 record trend. Terlihat di sebelah kanan itu grafiknya dari bulan September sampai dengan Desember itu mengalami tren kenaikan, yang mana pada paling tinggi di bulan Desember yaitu sebesar 100, dan selanjutnya menurun sampai bulan Februari meningkat kembali. Terus yang nomor 2
distribusi sentimen. A negatif 35%, B netral 34%, dan C positif 30%. Di sebelah kanan grafiknya terlihat dari bulan September sampai Desember itu mengalami penurunan. Dari September ke November ini mengalami kenaikan, terus dari November ke Desember mengalami penurunan. Terus lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Kesimpulan bahwa proyek ini berhasil menggabungkan data sosial, data media, makroekonomi, dan tren pencarian. Terus sentimen mayoritas muncul netral atau negatif. Lalu infrastruktur modular dan dapat dikembangkan. Lanjut lagi. Potensi pengembangan. Potensi pengembangan dapat dikembangkan. Pertama, prediksi sentimen dengan machine learning. Terus kedua, pengambilan data secara otomatis menggunakan scheduler. 3, menambahkan feature alert atau notifikasi jika ada lonjakan sentimen negatif tertentu. 4, platform media sosial lain seperti Facebook atau forum diskusi online. Kelima, teknologi cloud computing untuk infrastruktur yang lebih stabil dan scalable. Lanjut lagi. Penutup, terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Desi Ramayanti, Eskom MT, atas bimbingan dan arahannya selama ini. Menyusun proyek ini, kami menyadari bahwa dalam proses ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam segi teknis maupun penyajian. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.